Hidup tidak bisa lebih baik tanpa ada cinta, tapi cinta dengan cara yang salah akan membuat hidupmu lebih buruk. Itulah kata-kata pembuka kisah ini. Halo para pemuja cinta yang masih malu-malu kambing, para jomblo yang dalam hati dan pikirannya ingin mengungkapkan sejuta kata namun mulut terasa dirantai dan digelangi rindu. Kisah ini akan membawa dan menjanjikan sebuah kisah perjuangan dan pengorbanan betapa besarnya pengaruh cinta dalam kehidupan Anda semuanya. Yang mana imajinasi cinta itu pun mampu membuat mawar dan melati merekah dan tumbuh di padang pasir yang begitu tandus. Diawali dengan merenungi indahnya cinta pertama dan menyelami dalamnya bayang-bayang keindahan cinta, mari kita mengagumi kisah cinta ini. Kisah bermula di sebuah stasiun kereta api di mana nampak tiga pemuda sedang menuju ke suatu perguruan tinggi ternama di India, yaitu Gurukul. Yang mana perguruan ini begitu kuat dan ketat dalam membentuk karakter para anak didiknya. Mereka bernama Samir, Karan, dan Vikram. Setelah bercanda tawa, mereka bersama-sama menuju ke kampus Gurukul. Keesokan harinya nampak seorang parubaya sedang melakukan tradisi pagi dengan menatap matahari dengan mata terbuka, dan dialah Rektor Gurukul Bapak Narayan Sangkar yang begitu dihormati, disegani, dan ditakuti. Berlanjut di dalam aula kampus, semua mahasiswa berkumpul dan dimulai pembukaan dari Bapak Narayan Sangkar. Beliau menjelaskan tiga pilar Gurukul, yaitu tradisi, hormat, dan disiplin. Di kampus ini para mahasiswa dilatih dan digembleng dengan kuat, dengan ditutup dari pengaruh dunia luar, yang mana hal ini akan membuat keberhasilan, kesuksesan kepada para lulusannya. Konsekuensi atau akibat yang akan ditanggung ketika melanggar aturan akan dikeluarkan dari kampus ini. Maka masa depan auto hancur dan ambyar. Setelah pembukaan itu, hari-hari mereka dihabiskan dengan belajar dan belajar. Malam hari di mes atau tempat tinggal di dalam kampus itu, nampak satu di antara tiga mahasiswa yang berteman sejak di Gurukul. Samirlah yang sudah memiliki teman kecil, seorang wanita yang ingin ditemuinya, yaitu Sanjana. Dari cerita malam itu nampak Samir sebenarnya sudah ada benih-benih keindahan cinta yang merasuk di dalam jiwanya. तो अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा है. Keesokan hari saat Vikram berjalan menuju kampus, dilihatnya seorang wanita yang sepertinya hendak mencuri buah. Dengan cepat Vikram mengejar dan menangkapnya. Dari sinilah pandangan dan rasa cinta mulai muncul pada gadis yang bernama Isika. Seorang gadis berparas cantik dengan tatapan tajam, kemudian mereka berpisah menuju ruang kelas masing-masing. Di tempat lain, nampak Samir yang sedang mencari sahabat lamanya ini. Dia berkeliling. Kemudian nampak seorang gadis yang sedang ngoceh dan tawar-menawar dengan penjual barang-barang. Dan tak sengaja Samir yang sedang mendekati diminta membawa barang bawaannya. Dan ternyata dialah Sanjana, sahabat lamanya itu. Namun Sanjana atau nama panggilannya adalah Sanju belum menyadari. Sesaat setelah Sanjana pergi, Sanjana baru menyadari bahwa dia adalah sahabatnya. Samir? Setelah bercakap-cakap yang tak seimbang atau Sanju 10 kata dan Samir setengah kata, akhirnya mereka pun pergi. Suatu malam saat Karan menunggu kereta dari Aligarh untuk menjemput salah seorang profesor Gurukul, nampak di kejauhan seorang wanita berbaju merah nan anggun dan mempesona sedang berdiri menunggu seseorang, dan dialah Kiran. Tak lama berselang kereta datang, kemudian Karan membantu profesor yang datang. Dengan rasa penasaran pada wanita itu, saat kereta pergi dia melihat Kiran pergi meninggalkan stasiun kereta itu. I'm gonna do it, guys. Malam itu mereka bertiga sedang nongkrong di teras kampus. Vikram yang nampak agresif merencanakan ingin keluar dari gerbang Gurukul, mengejar wanita yang dilihatnya, namun begitu menarik hatinya. Di sini Karan begitu realistis dan tak ingin masa depannya hancur ketika melanggar aturan dari Gurukul.
Karan juga menceritakan bahwa dulu pernah ada seorang mahasiswa yang cerdas di Gurukul, namun dikeluarkan oleh Pak Narayan Sangkar karena telah berpacaran dan jatuh cinta dengan seorang gadis, dan gadis itu adalah putrinya. Di akhir cerita Karan, gadis itu bunuh diri karena tak kuat menahan gejolak cintanya yang tak sampai. वो और भी पत्थर जिससे वो प्यार करता था। आप अंदर नहीं आ सकते। जाइए जाइए यहाँ से। जाइए जाइए यहाँ से। Kisah berpindah di suatu pagi nampak Pak Narayan sedang berjalan di lorong kampus dan hendak pergi. Tak lama kemudian suara indah gesekan biola mengalihkan perhatiannya. Setelah asal suara ini didekati, nampak seorang pria sedang memainkannya dan dialah aktor utama kita, Raj Aryan Malhotra. Di sini Raj berperan sebagai seorang guru musik yang akan melamar pekerjaan di Gurukul. Kemudian berlanjut ke ruangan kerja Pak Narayan, nampak Raj begitu gigih harus diterima di Gurukul. Setelah penjelasan panjang dari Raj dan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Narayan dijawab dengan berani, Raj diberikan kesempatan mengajar dengan catatan dia harus mendapatkan murid yang mau belajar musik. Namun, jika tidak ada murid yang mau belajar musik, Raj harus pergi menjauh dari kampus itu. Dengan gagah berani, Raj menerima syarat itu. Di suatu siang saat jam pulang kampus, nampak Raj bersiap memainkan biola untuk menarik minat para mahasiswa itu. Di hari pertama ini, Raj sudah mendapatkan simpati dan minat dari para mahasiswa, terutama dari 3 pemuda yaitu Vikram, Karan, dan Samir. I'm sorry sir, मुझे Keesokan harinya Raj dipanggil ke ruangan Bapak Narayan Sangkar dan beliau mengagumi kesuksesan Raj di hari pertama yang sudah mendapatkan lebih dari 10 murid. Kemudian Raj resmi menjadi guru musik di Gurukul dan disinilah jabat tangan pertama dari Bapak Narayan dan beliau juga menyampaikan bahwa tidak suka adanya perubahan. Suatu siang nampak Raj dengan gesekan biola yang indah dan menusuk jiwa sedang bercerita tentang cinta pada para mahasiswa. Kemudian Raj bercerita bahwa cinta harus diungkapkan dan panggilan cinta harus disegerakan. 3 pemuda yang dimabuk cinta ini segera berlari ke gerbang Gurukul dan menobraknya. Sorak-sorai kegembiraan pun terdengar. Kemudian dilanjutkan dengan bergembira bersama, calte-calte yang menggambarkan kisah cinta ketiga pemuda ini. आप क्या मांग रहे हैं? गुरुकुल के नियमों को क्या आप इतनी Keesokan harinya nampak Raj merencanakan sesuatu. Dia menemui Pak Narayan untuk meminta izin agar Samir bisa bekerja paruh waktu. Dengan kegigihan Raj, Narayan Sangkar pun luluh dan memberikan waktu agar sebelum jam 10 malam mereka kembali. रात 10 बजे से पहले तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, समझ गए? जी सर। Dimulai dengan Samir yang bekerja sebagai pelayan kafe yang mana tempat ini adalah tempat yang sering dikunjungi Sanju dan kekasihnya. Di tempat lain nampak Vikram sedang berkunjung ke asrama putri dengan menyamar sebagai sepupu dari Isika. Bu Monika yang sangat cantik sebagai ketua para mahasiswi ini memanggil Isika dan memberitahu bahwa sepupunya datang. पर उसे कुछ जरूरी काम है तुमसे। Segera Isika menemui sepupunya yang tak lain adalah Vikram, pemuda yang jatuh hati padanya. Dari sini Vikram mengajak Isika ke Root Cafe pada jam 4. 4 बजे माल रोड के कॉफी हाउस में मैं तुम्हारा इंतजार करूं। Dan berlanjut kisah Karan ke sebuah rumah sakit untuk berkunjung atau memodusin si Kiran. Tangan Karan yang sedang sakit nampak diobati oleh Kiran. Setelah selesai kemudian Karan menanyakan keberadaan Kiran di stasiun kereta. Kiran menjawab bahwa dia menunggu suaminya yang akan datang. Dan betapa hancur hati Karan mendengarnya. चौथ की रात थी मैं अपने पति का ये कर रही है यार। ओए समीर Di suatu siang saat Samir bekerja di kafe dan hari itu adalah hari mawar di mana pria memberikan mawar kepada wanita. Warna kuning sebagai tanda persahabatan dan merah sebagai tanda cinta. Saat Samir melihat Sanju di kejauhan, dia menyiapkan mawar merah. Namun tiba-tiba datang mobil kekasih Sanju, yaitu Deepak. Dan betapa kaget dan kecewanya hati Samir saat itu. Kemudian Samir dikenalkan pada Deepak. Dan nampak Deepak melihat Samir dengan sebelah mata. Tak lama kemudian, Samir memberikan mawar kuning pada Sanju. Dengan senyum manis manja dan memukau dari Sanju, kemudian dia pergi bersama Deepak.
Malam hari di kampus Gurukul nampak Samir begitu kecewa dengan ditemani Vikram dan Karan. Mereka berusaha motivasinya. Datanglah Raj, sang guru musik. Dengan kekuatan dan pengalaman cintanya, dia bercerita. Mencintai itu tidak boleh dengan persyaratan. Kemudian Raj juga berharap tidak ada orang lain yang akan merasakan cinta seperti dia. Karena orang yang dicintainya telah tiada. Namun, dia tetap mencintai pujaan hatinya itu meski telah tiada karena kebahagiaannya adalah mencintai sang pujaan hati. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat istirahat. हर मोड़ आसान नहीं होता और हर मोड़ पर Kemudian malam itu nampak kekasihnya datang menikmati malam bersama Raj. Kekasihnya yang bernama Mega itu adalah kekasihnya yang telah tiada. Namun dengan kekuatan cinta, setiap Raj pejamkan mata, kekasihnya itu akan hadir di sampingnya. Pagi itu, tamparan dari Isika dan ceramahnya mendarat pada Vikram. Kemudian dengan mode sabar dan semangat mendapatkan hati Isika, Vikram mendatangi Isika dan meminta maaf. Di sini Vikram bercerita bahwa dia adalah Vikram Oberoi, anak seorang manajer di negara India dan mampu mempekerjakan ayah dari Isika. Namun Vikram hanya ingin berteman dan melihat gadis yang dikenalnya itu. Dari sini nampak Isika tersentuh dan terlihat menyesal. Setelah itu Vikram bercerita pada Samir bahwa yang dikatakannya adalah bohong dan dia hanya ingin melakukan kickback pada Isika. Setelah itu mereka pergi berlari-lari karena olokan Vikram pada Sanju. बहुत धूमधाम से ब्याह कर लाए थे उसे। Malam itu, Karan mendatangi seorang penjaga stasiun yang bernama Kanbaba dan ingin tahu tentang Kiran. Setelah bercerita cukup panjang, Karan baru tahu bahwa Kiran adalah seorang menantu yang baru menikah dan suaminya seorang pilot pesawat tempur. Namun setelah terbang ke perbatasan, suaminya tak kembali. Dan mulai saat itu, Kiran sering pergi ke stasiun menunggu suaminya datang. Mertua Kiran yaitu Mayor Kana, karena tidak percaya jika anaknya sudah meninggal, dia tetap menganggap Kiran sebagai menantu dan bagian keluarganya, serta melakukan tradisi-tradisi di keluarga itu. Sejak saat itu, Karan bersemangat dan bertekad mendapatkan Kiran, sang wanita pujaannya itu. ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो आप Suatu pagi Raj mendatangi Pak Narayan yang sedang melakukan aksi Surya Namaskar. Kemudian setelah selesai Raj menyampaikan niatnya untuk mengajak para mahasiswa Gurukul dalam perayaan Hari Raya Holi. Awalnya Pak Narayan menolak, namun Raj dengan gigih memintanya. Pak Narayan pun mengizinkan dan meminta perayaan di luar kampus Gurukul. Kemudian Raj memberikan tika pada kening Pak Narayan sebagai tradisi keluarganya. Di sini nampak beliau mulai tersentuh dan berlanjut perayaan Holi. Saat berangkat ke sekolah, nampak Isika duduk di bawah pohon. Kemudian Vikram mendatanginya. Di sini Isika menyampaikan permintaan maaf pada Vikram. Namun Vikram mengatakan permintaan maaf ini belum imbang karena Isika sudah menamparnya. Saat Vikram tidak menamparnya, kemudian mereka pergi dan diakhiri kekesalan dari Isika. पिया कैसे? मैं यहाँ आपसे कुछ कहने आया हूँ। Kemudian berlanjut di suatu kuil, Karan mendatangi Kiran. Di sini Karan bercerita kalau dia sudah tahu semuanya atas apa yang terjadi pada Kiran. Namun Kiran merasa dia tak memiliki kekuatan untuk menuruti hatinya. Kemudian Karan mengeluarkan tangan sebagai tanda bahwa yang sedang mereka lakukan adalah benar. Jika Kiran tak mau menjabatnya, maka Karan akan pergi menjauhinya. Kemudian mereka berteman. मैं कॉन्फ्रेंस से कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। मेरे आने तक Suatu siang saat Pak Narayan akan pergi menghadiri rapat, datanglah Raj. Dia memberikan manisan pada Pak Narayan. Kemudian Raj mengutarakan keinginannya untuk melakukan pesta dansa di Gurukul dengan mendatangkan mahasiswi-mahasiswi. Dan dengan tegas Pak Narayan menolak dan Pak Narayan pun pergi. चलो राम सिंह। Hari itu nampak di aula Gurukul, para mahasiswa bersiap pesta dansa dan menunggu Pak Raj Aryan. Kemudian muncullah Pak Raj Aryan. Diawali dengan kisah cinta yang dibawakan, pesta pun dimulai. Dan diakhiri dengan kedatangan Bapak Narayan Sangkar yang sangat membelalakkan mata mereka semuanya. Situasi ini begitu mencekam dan menakutkan, hanya Raj yang tetap tegak memandang Pak Narayan. आपको यहाँ से जाना होगा मिस्टर आर्यन। Kemudian di ruangan Pak Narayan Sangkar, suasana horor begitu terasa.
Diawali dengan perintah agar Raj pergi dan ceramah Pak Narayan. Kemudian beliau meminta agar surat pengunduran dirinya ada di mejanya besok pagi. हंसी कैसी मिस्टर? Namun ekspresi Raj yang membuat Pak Narayan bertanya-tanya. Kemudian Raj menjelaskan bahwa dia adalah Raj Aryan Malhotra, salah satu mahasiswa Gurukul dan orang yang dulu pernah berani mencintai putrinya, yang mana kisah cinta mereka berakhir dengan bunuh diri putrinya, Bapak Narayan Sankar. Kemudian Raj mengeluarkan kontrak kerjanya yang baru akan berakhir di akhir semester, dan Raj juga berjanji di akhir kepergiannya Gurukul akan berubah. Dan yang membuat Raj tak terima adalah kematian kekasihnya itu tak membuat Gurukul berubah, namun tetap keras dan menghalau cinta dari para mahasiswa. Dan diakhiri dengan genggaman sang pemilik cinta dengan suasana yang begitu mempesona. Di suatu keheningan malam, Pak Narayan masuk ke aula itu dengan kesendiriannya. Dia merenung dan mengingat masa-masa kebahagiaan dengan putri tercintanya, yaitu Mbak Mega. Hari-hari yang begitu indah dan bahagia dilaluinya dan nampak beliau begitu sayang pada putrinya. Sampai suatu hari Mega memberanikan diri mengutarakan rahasianya bahwa dia sudah memiliki seorang kekasih. Mendengar ini, Pak Narayan Sankar nampak marah dan pergi meninggalkan Mega putri tercintanya. Dan di suatu sore saat Mega sedang santai di ayunan, nampak Pak Narayan ayahnya mendatangi dan menceritakan bahwa dia telah mengeluarkan Raj Aryan Malhotra tanpa melihat wajahnya. Dan beliau meminta agar putrinya itu melupakan Raj dan fokus pada masa depan. Betapa hancur lantak hati Mega mendengarnya. Hari-hari yang penuh kesedihan dilalui Mega, namun dia tetap berusaha tegar dan kuat. Hingga suatu malam nampak Mega berdiri di pinggir teras lantai atas rumahnya. Dia mengatakan bahwa kecintaan pada Raj tak mampu dia lupakan meskipun sudah berusaha melupakannya. Dan semakin melupakan, semakin kuat rasa cinta itu melekat sangat-sangat kuat. Kemudian terjadilah, Mega akhirnya telah tiada dan diakhiri dengan tersadarnya Pak Narayan Sankar. Kemudian di suatu siang di balik petir yang menggelegar, Pak Narayan mendatangi Raj. Beliau menyukai tantangan dari Raj dan akan menunggu apakah Raj yang menang ataukah Pak Narayan yang akan menang. कभी नहीं। तुम में से कोई पियानो बजाना जानता है? Kemudian di kamar tiga pemuda ini datanglah Raj. Raj menawarkan siapa yang bisa mengajar piano di rumah Mayor Kana pada cucunya. Awalnya mereka tak berminat, namun setelah mengingat nama itu, kemudian Karan mengejar Raj dan bersedia mengajar cucunya, Pak Mayor Kana. Saat di rumah Mayor Kana, Karan diperkenalkan pada keluarganya, dan dia juga pura-pura baru mengenal Kiran. Di sini nampak harapan dan kisah cinta mereka dimulai dan berkembang begitu pesat. इसमें बताने की क्या बात है? यहाँ भेजा है हमारी मदद करने के लिए। Tempat lain, Vikram yang dikirim oleh Raj Aryan untuk menjadi pasangan duet dengan Isika. Mereka dipersiapkan untuk ikut kompetisi menari yang sangat spektakuler. Nampak di sini Vikram masih berjuang untuk mendapatkan cinta Isika, seorang gadis yang berpendirian keras dan tegas, namun mereka harus berteman untuk menjadi pasangan dansa itu. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। Di suatu siang di upacara kuil, nampak Raj bersantai di luar. Setelah selesai upacara di kuil itu, nampak Pak Narayan memanggil Raj. Pak Narayan yang hendak memberikan makanan pada Raj, dengan sedikit perdebatan dan penolakan pemberian makanan dari upacara itu, kemudian Raj menerimanya. Suatu siang di kolam nampak ramai perayaan ulang tahun Depak kekasihnya Sanju. Terlihat Sanju dengan gaun yang seksi dan cantik menghadiri acara itu. Nampak juga Samir di sana sebagai pekerja pelayan. Kemudian datanglah di Setelah Sanju dilempar ke kolam, nampak Sanju menangis dan sang pahlawan pun datang. Dengan menutupkan jas pada Sanju, Samir membawa Sanju pergi. Di sanggar tari nampak Vikram sedang memperhatikan gadis-gadis sedang menari. Kemudian Isika berbincang dengan Vikram yang mengatakan bahwa lelaki sangat mudah tergoda dengan wanita. Di sini sepertinya Isika cemburu pada Sonia yang sedari tadi diperhatikan oleh Vikram. Kemudian Sonia tiba-tiba mengajak Vikram mengajar
menari dan terlihat Ishika tambah cemburu buta. Sure, of course. And if you have any problems, no, just come. Suatu hari di rumah Mayor Kana saat Kiran ke kamarnya dikejutkan dengan datangnya Karan. तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? Karan meminta agar Kiran menari untuknya dengan mengenakan ghungroo dan Karan meminta ini sebagai peraturan pertemanan pertama mereka. बट मुझे बहुत डर लग रहा है. नंदिनी जल्दी Dan suara Pak Kana mengagetkan mereka. Kemudian Karan mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan bahwa bahagia itu sungguh sangat sederhana. Terlihat kata-kata Karan ini begitu menyentuh Kiran. कि खुश होना कितना आसान होता है. तुम सचमुच जानना चाहती हो? Di malam hari Sanju dan Samir masih bersama. Kemudian Sanju bertanya kenapa ini bisa terjadi. Samir membuka jas pada Sanju dan dia mengatakan bahwa kesalahan Sanju adalah karena dia menjadi orang lain, bukan menjadi Sanju yang dikenalnya. Jika seseorang ingin mengubahmu, itu bukanlah cinta, namun perjanjian. Cinta juga sesuatu yang tanpa persyaratan. Kemudian saat Samir akan pergi, nampak perasaan Sanju tak bisa bohong dan diakhiri dengan pelukan mesra. Kemudian malam itu berlanjut dengan kedekatan dan menguatnya kisah cinta ke tiga pemuda dan pemudi itu yang begitu membawa kita menuju kehidupan yang penuh dengan indahnya mawar, pelangi yang memajang dirinya dengan indah dan tumbuhnya cinta yang begitu kuat di antara mereka. Diakhiri dengan nyanyian indah Muhabbatin yang penuh cinta dan rasa. Malam itu Vikram yang pulang terlambat dikejutkan dengan kehadiran Pak Narayan Sangkar. Dengan terbata-bata dia menjawab, kemudian datanglah Raj Aren yang membela Vikram dengan alasan menyuruh Vikram ke stasiun. स्टेशन मास्टर ने आपका पास ले लिया सर. Great. Suatu pagi nampak para mahasiswa dikumpulkan dan mereka diberi wejangan dan ceramah panjang bahwa tidak ada yang boleh keluar dari pintu gerbang lagi dan itu adalah peringatan terakhir dari Narayan Sangkar. Setelah mereka bubar, Pak Narayan memberitahu pada Raj bahwa dia tahu semua yang terjadi di Gurukul dan meminta agar tiga pemuda itu tak lagi keluar di malam hari. आपको मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर शाह. Pagi itu nampak angin berhembus begitu kuat. Nampak Pak Narayan di halaman Gurukul. Kemudian datanglah Raj. Mereka saling berbincang. Pak Narayan meyakini bahwa cinta dan ketakutan akan selalu mengalahkan cinta. Namun Raj meyakini bahwa cinta akan mampu menaklukkan ketakutan. अब आप मोहब्बत की ताकत जरूर. Suatu pagi nampak di tempat Raj mengajar, para mahasiswa datang dan melihat daun-daun terselip di kursi masing-masing. Tak lama datanglah Raj. Raj menceritakan bahwa hari itu adalah hari Valentine. ये कहानी एक लड़के की है. Raj akan menceritakan sebuah kisah lelaki, gadis, dan sehelai daun. Dia ceritakan di suatu hari ada seorang pria dari Gurukul yang hendak menyatakan cinta pada seorang gadis Gurukul yang hendak menaiki bus. Dengan tekad dan nekat dia pergi mengirim sehelai daun melalui anak kecil. Namun sempat kecewa karena setelah bus pergi dia tak melihat gadis itu. Dan tiba-tiba gadis itu muncul dan berlari mendatanginya. Dan itulah kisah cinta yang terjadi dari Valentine itu. Kemudian dari pertanyaan siswa apakah mereka hidup bahagia, namun Raj mengatakan bahwa pria itu diusir dan cinta mereka semakin hari semakin tumbuh besar. Salah satu dari mereka bertanya, mengapa Raj begitu tahu banyak tentang dia? Tanpa banyak kata, Raj membuka tas biolanya dan terlihat daun yang bertuliskan Dear Mega, I love you. Para mahasiswa mendekat dan melihatnya. Sebuah kisah yang begitu menyayat hati dan respek besar dari para mahasiswa itu. Kemudian semua mahasiswa menulis surat dari daun-daun itu kepada kekasihnya Mas. और ये दोस्ती जो मैंने Dimulai dari Vikram yang jujur pada Ishika. Kemudian dia menyatakan cintanya pada Ishika. Dan Gayung bersambut, Ishika menerima cintanya. Di rumah Mayor Kana, Karan nampak tak mampu menerima kenyataan bahwa dia masih terkungkung di rumah itu. Dan dia sulit menerima Karan. Saat Karan akan menyatakan cintanya pada Kiran, यहाँ से वापस जाने वाला नहीं. Pak Kana datang dengan tatapan kejam dan sadis mengusir Karan.
Kemudian Nandini, kakak iparnya, melarang Karan pergi dan mengatakan bahwa putra Mayor Kana sudah meninggal. Dan dia memohon agar gadis itu dilepaskan agar berbahagia. Terjadi perdebatan dan keberanian di adegan ini, namun Mayor Kana belum menerima kalau putranya sudah meninggal. Kemudian mereka pun pergi. Berpindah ke kafe tempat Samir bekerja, nampak Sanju mendapat surat dari Samir. Kemudian Sanju membacanya dengan seksama dan sedalam-dalamnya. Dan surat itu adalah ungkapan perasaan Samir pada Sanju. Setelah Sanju membacanya, Sanju mendatangi Samir. Sanju menanyakan, "Sejak kapan kau mencintaiku?" Dan Samir menjawabnya, "Selalu." Dengan perasaan dan frekuensi yang sama, Sanju meminta Samir memeluknya. Dan mereka pun menjadi pasangan kekasih. Di malam hari saat Pak Narayan keluar gerbang Gurukul, Raj mendatanginya dan mengatakan bahwa cinta sudah tersebar melalui angin dan di mana-mana di seluruh Gurukul. Dan Raj pun pergi. Mereka pun berpesta malam itu dengan hingar-bingar dan keindahan cinta. Di malam itu Kiran juga mendapatkan kebebasan dengan restu dari Pak Mayor Kana dengan dihapusnya sindur dari keningnya. Kemudian dia berlari mendatangi Karan, maka lengkap sudah 3 pemuda ini mendapatkan cintanya. Di akhir pesta itu datanglah Pak Narayan Sangkar yang begitu sangar dan membuat seketika pesta menjadi arena yang begitu menakutkan. Kemudian muncul Raj yang mengungkapkan isi hatinya bahwa meski di dunia ini ada begitu banyak kebencian, namun di hati masih ada cinta. Ini dibawakan dengan salah satu syair Zinda Rehti Hai Unki Muhabbatin. Cinta mereka akan tetap hidup di sini. Raj begitu memompa semangat membara dari para pemuja cinta itu. Kemudian Pak Narayan pun pergi meski yang dicintai dan yang mencintai telah tiada, namun cinta akan tetap hidup dan bersemi. Kemudian di ruang Pak Narayan Sangkar, 3 pemuda yang sudah sangat tegar dan yakin akan cinta dipanggil dan ditanyakan siapa yang menyuruhnya. Kemudian dengan sangat kuat dan mantap mereka menjawab bahwa mereka melakukan sesuai kehendak hati. Tak ada yang salah dari yang mereka lakukan dan mereka siap menerima segala risikonya. Kemudian Pak Narayan mengatakan mereka akan dikeluarkan besok pagi di hadapan semua mahasiswa. Di bawah derasnya hujan malam itu terlihat Raj yang nampak kebingungan. Kemudian Raj mendatangi Pak Narayan Sangkar yang sedang berdoa di hadapan foto Mega putrinya. Di sini Raj mengaku kalah dan meminta agar 3 pemuda itu jangan dikeluarkan dan dia tak mau ada Raj Aryan lain di kisah Gurukul. Kemudian Pak Narayan meminta Raj agar besok pagi berbicara di depan mahasiswa bahwa dia tak mempercayai cinta dan meminta maaf telah menyesatkan mereka. Kemudian menyuruh Raj pergi dari Gurukul. Sesaat sebelum Raj pergi dari tempat tinggal Pak Narayan mengatakan bahwa dia sudah bilang dari awal bahwa cinta tak akan menang. Dari sini nampak Raj kembali tegak dan mengatakan bahwa di hadapannya adalah seorang pria dengan usia 55 tahun yang dulu telah kehilangan putrinya dan sekarang pun dia belum mendapatkan putrinya. Salah satu alasan Raj kembali ke Gurukul adalah hanya untuk Pak Narayan. Kenapa Raj tak punya foto Mega? Karena dia selalu melihat kehadiran Mega dimanapun ada cinta. Kedatangan Raj ingin melengkapi Mega. Pak Narayan kehilangan putrinya di masa lampau dan sekarang dia akan kehilangan putranya yaitu Raj yang begitu. Raj ingin melihat Mega bahagia dan memberikan sedikit cinta pada Pak Narayan agar mereka bisa selalu bersama dalam cinta dan ikatan keluarga. Suatu pagi di aula Gurukul nampak mahasiswa bersiap dan Pak Narayan mulai berbicara. Di akhir pidatonya Pak Narayan mengakui kesalahan dan rasa hormat tak didapat dari ketakutan namun dari cinta. Dan dia memberikan mandat rektor Gurukul pada Raj Aryan Malhotra. Kemudian mereka berpelukan dan diakhiri dengan pesta yang sangat meriah. नई पहचान बन गए सब कुछ बदल गया. Nampak Raj
Mega dan Pak Narayan bergandeng bersama Mega dengan penuh cinta dan kasih sayang, dan film pun usai. Sungguh film yang sangat membangkitkan kisah cinta dan harapan-harapan. Kisah ini begitu kuat dan membuat penonton terbawa aliran kisahnya. Semoga menginspirasi, dan sekian dari kami.